Setelah tadi kita mengetahui langkah-langkah bagaimana melakukan prosedur ilmiah atau metode ilmiah, Ibu akan memberikan contoh bagaimana cara mengerjakannya. Nah, di sini kita akan membuat prosedur ilmiah atau metode ilmiah tentang bagaimana menganalisis tegangan hasil pada rangkaian baterai seri dan paralel. Nah, tentunya di sini ada clue, rangkaian baterai seri dan paralel. Sebelum kalian melakukan percobaan, kalian harus membaca dulu apa itu rangkaian seri dan apa itu rangkaian paralel tentunya. Nah, kemudian tadi langkah pertama adalah merumuskan masalah. Merumuskan masalah di sini biasanya tergantung dengan judul yang kita ambil, karena di sini judulnya tentang analisis tegangan hasil, maka di sini rumusan masalahnya pun bagaimana tegangan yang dihasilkan pada baterai dengan rangkaian seri. Kemudian yang kedua, bagaimana tegangan yang dihasilkan pada baterai dengan rangkaian paralel. Nah, di sini cara untuk membuat rumusan masalah sesuai dengan judulnya berarti. Langkah yang kedua itu menyusun hipotesis. Nah, untuk menyusun hipotesis di sini tentunya kalian harus membaca referensi-referensi dari sumber lainnya atau percobaan-percobaan yang telah dilakukan. Bagaimana? Nah, setelah kalian membaca, mungkin kalian akan mendapatkan tegangan baterai yang dihasilkan oleh rangkaian seri akan lebih besar dibandingkan dengan tegangan baterai yang dihasilkan oleh rangkaian paralel. Ini hanya praduga sementara kita berdasarkan teori yang telah kita baca atau percobaan-percobaan yang telah dilakukan oleh orang lain sebelumnya. Tapi kita belum tentu tahu ini benar atau tidak. Gitu. Kemudian yang ketiga, membuat rancangan penelitian ilmiah. Nah, di sini Ibu akan jelaskan. Alat dan bahannya. Kita memerlukan 3 buah baterai ukuran 1,5 volt, kemudian kabel-kabel penghubung dengan jumlah yang banyak, kemudian voltmeter. Voltmeter di sini adalah penghitung tegangan atau alat ukur tegangan listrik. Masih langkah yang ketiga tentang membuat rancangan penelitian ilmiah. Setelah alat dan bahan, kita akan menemukan prosedur percobaan. Kita harus menuliskan prosedur percobaan. Ya, pertama pasti sediakan alat dan bahan. Kemudian menyusun alat dan bahan sesuai rangkaian percobaan. Kenapa harus menyusun alat dan bahan sesuai rangkaian percobaan? Tadi kan di judulnya analisis tegangan hasil rangkaian seri dan paralel. Berarti kalian harus melakukan 2 percobaan. Percobaan yang pertama itu rangkaian seri, dan yang kedua itu rangkaian paralel. Nah, di sini kita akan melaksanakan rangkaian seri dulu. Nah, 3 buah baterai disusun seperti ini. Kemudian dihubungkan oleh kabel seperti ini. Jadi kutub positif dengan negatif, positif dengan negatif. Itu rangkaian seri. Di sini kutub negatif dari baterai yang pertama dihubungkan langsung ke voltmeter. Yang ini voltmeter. Dan di sini kutub positif baterai yang terakhir dihubungkan dengan voltmeter juga. Nah, ini susunan rangkaian alatnya seperti ini. Susunan rangkaian percobaannya seperti ini. Kemudian percobaannya mengukur tegangan hasil rangkaian seri. Jadi diukur. Nanti di sini akan muncul berapa nilainya. Kemudian kita catat hasil pengukurannya. Kemudian yang kedua, karena tadi sudah rangkaian seri, sekarang kita akan menyusun dengan rangkaian paralel. Begini. Nah, kalau untuk rangkaian paralel, kutub positif, nanti terhubung lagi dengan positif, baru ke voltmeter. Yang ini kutub negatif, terhubung lagi dengan negatif, kemudian terhubung ke voltmeter. Sama, di sini nanti kita akan mengukur tegangan hasil rangkaian paralel, akan muncul di sini nilainya berapa, dan kita harus mencatatnya. Setelah melakukan percobaan, ini kan percobaan rangkaian serinya sudah, paralelnya sudah, berarti kita harus merapikan alat dan bahan. Itu untuk prosedur percobaannya. Nah, di sini langkah yang keempat itu melaksanakan penelitian ilmiah. Jadi tadi kita anggap kalian melakukan dua percobaan tadi, percobaan seri dan paralel. Kita akan dapatkan data kualitatif tadi yang kita sebutkan atau data kuantitatif. Karena di sini mengukur, yang akan kalian dapatkan itu pasti data kuantitatif berupa angka. Bukan lagi hal-hal yang kita dapat rasakan oleh indera kita, tetapi data kuantitatif. Nah, di sini kalau kalian melaksanakan percobaannya,
Nanti kalian akan dapatkan untuk rangkaian baterai seri, di sini 1,5 volt, sama hasilnya nanti akan menjadi 4,5 volt. Kita anggap kalian sudah melakukan rangkaian ini, percobaan rangkaian seri. Dan untuk rangkaian paralel, di sini akan sama 1,5 volt dan yang terukur pun 1,5 volt. Nah, setelah mendapatkan data hasil pengukuran, maka kalian masuk ke tahap selanjutnya, yaitu mengolah data atau analisis data. Tadi di mengolah data, kalian akan dapat mengumpulkan data dan menuliskan data dalam bentuk diagram, tabel, atau grafik. Nah, di sini yang termudah itu kita membuat tabel. Kita akan masukkan seperti ini, rangkaian seri. Kemudian yang kedua, rangkaian paralel. Banyak baterai yang kita gunakan 3 buah. Masing-masing baterai itu memiliki tegangan 1,5 volt. Nah, untuk tegangan hasil setelah pengukuran, tadi untuk rangkaian seri adalah 4,5 volt, sedangkan untuk rangkaian paralel adalah 1,5 volt. Nah, di sini bentuk untuk menganalisis data. Jadi nanti boleh di sini kalian membuatnya dalam bentuk diagram, boleh, dalam bentuk grafik, boleh. Tapi rata-rata untuk yang paling mudah itu menggunakan tabel. Kemudian yang kelima ini menarik kesimpulan. Nah, tadi apa menarik kesimpulan? Harus menjawab hipotesis kita, benar atau tidak hipotesis yang telah kita gunakan. Kemudian yang kedua harus menjawab rumusan masalah. Nah, dapat kita simpulkan, pada percobaan menggunakan 3 buah baterai dengan tegangan awalnya masing-masing 1,5 volt, dapatkan tegangan hasil atau tegangan output tegangan hasil tuh sebesar 4,5 volt untuk rangkaian seri dan tegangan hasil 1,5 volt untuk rangkaian paralel. Nah, hal tersebut sesuai dengan teori rangkaian seri dan paralel. Nah, untuk memasukkan teori di sini berarti kalian harus baca dulu sebelum melakukan percobaan. Apa teorinya? Pada rangkaian seri, tegangan hasil ini akan meningkat, sedangkan pada rangkaian paralel yang meningkat itu kapasitas arusnya, jadi tegangannya tidak akan meningkat, akan sama dengan tegangan awalnya. Kemudian di sini kita harus menjawab hipotesis kita. Pada percobaan menganalisis tegangan hasil pada rangkaian baterai yang disusun secara seri dan paralel, hasil percobaannya itu sesuai dengan hipotesis, karena tadi kita menyebutkan bahwa tegangan baterai yang dihasilkan oleh rangkaian seri lebih besar daripada tegangan baterai yang dihasilkan oleh rangkaian paralel. Hipotesis kita tadi kan seperti itu, berarti ini jawabannya sesuai. Setelah diberikan contoh untuk metode ilmiah, kalian harus mengasah kemampuan kalian bisa atau tidak melakukan percobaan metode ilmiah. Kalian tidak usah melakukan percobaan, ibu sudah melakukan percobaan, tapi kalian gunakan langkah-langkah metode ilmiah untuk menjawab percobaan yang telah ibu lakukan. Silakan lihat video tentang rangkaian seri dan paralel pada 3 buah lampu. Kemudian laksanakan metode penelitian ilmiah dengan ketentuan ini. Jadi judulnya sudah ibu berikan, keadaan lampu pada rangkaian seri dan rangkaian paralel. Rumusan masalahnya ada 4. Jadi nanti kalian harus menjawab bagaimana keadaan lampu yang disusun secara seri, kemudian bagaimana keadaan lampu yang disusun secara paralel, dan bagaimana keadaan lampu lainnya ketika salah satu lampu dilepaskan pada rangkaian seri. Terakhir, bagaimana keadaan lampu lainnya ketika salah satu lampu dilepaskan pada rangkaian paralel. Di sini kalian tidak akan menemukan data kuantitatif karena ibu tidak melakukan pengukuran, tapi kalian memanfaatkan data kualitatif, hasil penglihatan kalian terhadap percobaan yang telah ibu lakukan. Pengumpulan tugas di e-learning SMA sesuai jadwal. Selamat mengerjakan.